Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Alhamdulillah ya, salam petir, jeder, jeder, membumi. Tapi ada juga beberapa orang yang agak sentimen dengan salam petir yang selalu kita ucapkan. Tujuan salam petir yang kita ucapkan tidak lain tidak bukan adalah sebagai penambah semangat motivasi kita dalam penambangan atau penggalian petir. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya tentang permasalahan P Network. Karena penambang-penambang kita P Network ini dari awal ada yang pro dan ada yang kontra. Apalagi nilai sebuah Pi, ada mereka yang sudah bermimpi indah terhadap berapa besarnya nilai Pi sesuai dengan konsensus yang ada. Kemudian mereka agak fanatik, tetap akan mengikuti nilai konsensus dari awal yang dicanangkan di Cina. 314.159 dolar. Jadi mimpi indah tuh boleh-boleh saja ya. Jadi dalam artinya konsisten dan optimis terhadap kemajuan dan keunggulan dari nilai sebuah Pi. Ada yang santai saja ya. Ada yang heboh. Dan ada juga yang sedikit munafik terhadap dirinya sendiri. Dalam pembagian Pi yang artinya dia gentol nambang koin Pi, tapi dia menghujat habis-habisan terhadap sistem Pi. Ya. Jadi memang ada beberapa orang yang sengaja membuat konten video dalam YouTube itu, dia penambang Pi, tetapi setiap hari dari video pertama sampai videonya terakhir saat ini masih terus menghujat Pi. Jejak digital tak bisa dihilangkan ya. Setelah kita telusuri, ternyata dari awal Bitcoin dia pun sudah nyinyir, menyatakan Bitcoin halu dan lain sebagainya. Terakhir begitu Bitcoin memiliki sebuah harga, dia diam. Dia mencari yang lain lagi. Tapi herannya di dalam hal ini koin Pi yang kita gali tanpa modal, tanpa deposit. Tidak ada orang yang dirugikan. Tapi dia nyinyir terus. Padahal di luar sana banyak koin-koin micin yang selalu digunakan orang tapi akhir-akhirnya bermasalah. Banyak orang yang dirugikan, banyak uang yang hilang ya. Tak pernah dibahasnya gitu. Jadi aneh ya, tapi biarkan sajalah. Itu mungkin maunya dia, itu mungkin kerjaannya dia, itu mungkin rezekinya dia. Kemudian mereka yang selalu bermimpi terhadap nilai Pi, berharap tinggi setinggi-tingginya. Bahkan ada yang sampai berdoa, tahajud, setiap sholat selalu berdoa. Dia mengharapkan dalam setiap duduknya, dalam setiap diamnya beribadah, tak pernah lupa doanya agar koin Pi benar-benar berharga. Kita titip diri aja, alhamdulillah. Semoga benar-benar doanya diijabah oleh Allah biar kita mendapatkan keuntungan juga. Inilah beberapa hal ya yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang mengikuti sebagai pionir atau penambang Pi sejati. Banyak hal-hal yang mereka lakukan ya. Bahkan ada yang menganggap Pi itu biasa-biasa aja. Kemudian memang nafsunya ada untuk masalah Pi itu. Namun demikian, dia memandang Pi ini tidak terlalu optimis ya. Kalau berhasil ya syukur. Nggak berhasil ya sudah mumpung gratis. Tapi dalam hatinya kepingin juga Pi itu mempunyai sebuah nilai yang luar biasa. Artinya ada orang yang hanya mengikuti arus saja. Terus berdoa agar betul-betul Pi-nya bisa lancar penggaliannya, bisa lancar nanti barternya. Dia masih menunggu-nunggu juga gitu. Kemudian ada juga orang yang kerjanya menghujat Pi. Ya, baik dari segi nilai serta sistem Pi. Kadang-kadang mereka rajin menambang Pi. Tapi kemungkinan besar dulunya dia adalah pemain-pemain koin micin atau trading sering mengalami kekalahan. Jadi emosinya tidak terkendali, kemudian pengalaman-pengalamannya terhadap koin micin terbawa-bawa dengan koin Pi saat ini. Pada saat belum KYC dia ribut,
Ya, dia nyatakan Pi Network tak ada KYC-nya, itu bohong. Begitu sudah KYC, ribut lagi. Kok sulit kali KYC, berulang-ulang gagal. Kemudian begitu berhasil KYC, ribut lagi. Di mana lagi ributnya? Belum mainnet. Kalau sudah mainnet, belum transfer. Sudah transfer, belum barter. Pokoknya ada saja yang disalahkan ya. Ini adalah memang orang-orang tertentu ya. Jadi kalau ada pun orang-orang yang nyinyir terhadap masalah CoinPi tadi, biarkanlah mereka. Tetapi ada juga orang yang sudah aktif menambang, masih nyinyir juga. Kenapa? Belum dapat nilai konsensus. Ya, jadi kita berharap, kita tenang saja, kita santai saja, kita biarkan saja semuanya berjalan apa adanya. Saya ingin mengingatkan teman-teman ya, yang khususnya pemain Pi sejati ya, karena tidak semuanya pemain Pi itu sejati. Kadang-kadang ada juga pemain Pi ini ibarat orang menonton bola. Paling jago dia, kenapa nggak di-over kemari, kenapa nggak ditendang ke sini, padahal dia sendiri nggak pandai main bola. Jadi banyak hal yang dia lakukan. Demikian juga mungkin seorang penonton tinju. Ngomongnya banyak kali, kenapa nggak kasih uppercut, kenapa nggak kasih ini. Padahal dia disuruh main tinju pun nggak bisa gitu. Jadi tolonglah ya teman-teman, sahabat-sahabat Pi Network dimanapun berada, tetaplah kita bersikap yang wajar-wajar saja. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tetaplah bangga terhadap CoinPi kita. Walaupun CoinPi kita hanya sedikit, kita patut mensyukurinya. Karena telah mengambil bagian untuk terlibat dalam proyek yang sangat revolusioner. Fokus terhadap rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hal ini, saya ingin mengingatkan sejarah ya. Ada seorang penambang Bitcoin yang pada saat itu Bitcoin itu belum ada harganya. Dia memiliki Bitcoin lebih kurang 100.000 koin dan belum bisa dibelanjakan. Pada saat ada counter pija membuka penjualan pija menerima Bitcoin, apa yang terjadi? Si Laszlo ini membarterkan BTC-nya ya, Bitcoin-nya 10.000 BTC dengan 2 loyang pizza. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian beberapa saat kemudian terjadi, satu koin itu bernilai 60.000 US dollar. Ya, ini luar biasa. Bisalah kita hitung 60.000 US dollar itu berapalah kira-kira nilainya itu. Ternyata nilainya satu Bitcoin itu berharga lebih kurang 900 juta kalau dirupiahkan. Jadi bayangkan dia membelanjakan 10.000 koin dikalikan 900 juta. Wah, tak terhitung nilainya. Kita berharap nanti suatu saat Pi kita akan berharga. Kemudian juga mengingatkan teman-teman ya, Pi ini bukan uang gratis. Ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya tergantung pada kontribusi kolektif para anggotanya. Jadi kalau kita belum mulai bergerak, ya belum mulai melakukan tes barter, tapi saya ingatkan ya, dalam tes barter ini tidak perlu jor-joran, tidak perlu menghabiskan koin, cukup melakukan tes saja, tes barter. Mungkin 0,0 sekian kita barter ke teman-teman yang siap untuk barter sama kita. CoinPi ini adalah aset jangka panjang ini. Semakin lama semakin berharga. Tapi kalau kita habiskan koin-koin kita ini, ya semakin hari koin itu semakin lama. Ya, semakin langka. Jadi koin-koin ini semuanya perlu kita ketahui. Ke depan nanti untuk mendapatkan satu Pi, satu koin, setahun nggak cukup. Mungkin bisa setahun lebih, baru kita dapat satu koin. Jadi coba bayangkan kalau kita boroskan sekarang koin-koin kita, nanti sudah langka, sudah mulai berharga, 1 tahun Anda belum tentu bisa mendapat satu koin. Jadi hati-hati. Di dalam Pi ini kita bisa banyak membantu orang ya, dalam segi ekonomi. Karena kita tidak tahu ya berapa nanti harga Pi-nya ke depan. Dan Pi ini bukan cara cepat untuk menuju menjadi orang kaya.
Jadi dalam hal barter, peer-to-peer diperbolehkan. Silahkan aja dilakukan. Tetapi pesan saya, kita tidak menghabiskan koin-koin yang ada sama kita. Kita perhatikan perkembangan seminggu, sebulan, setahun ke depan apa yang akan terjadi. Yakin dan percaya nilai Pi akan melambung tinggi. Saya mengingatkan teman-teman yang sebentar lagi di Sumatera Utara, khususnya di Kisaran, yang akan melaksanakan temukangan silaturahmi sekaligus barter. Ini hati-hati, tidak menghabiskan koin Pi kita. Apalagi nanti nilai barternya tidak terkendali karena sangat rendah. Saya sarankan kita tidak melakukan barter secara besar-besaran. Cukup melakukan tes saja dengan 0,0 sekian. Jaga koin PIN Anda, jangan dihabis-habiskan, jangan dihambur-hamburkan. Ke depan untuk mencari satu koin dibutuhkan 1 tahun lebih. Jadi jaga koin kita, jangan pamer-pamerkan berapa jumlah koin kita, apalagi sampai orang lain tahu apa kode dompet kita, apa kode frasa kita, itu perlu dijaga. Salam Pi untuk teman-teman dimanapun berada, salam petir, jeder, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.